Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proyeksi vektor. Adapun laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas aljabar linier. Laporan ini disusun oleh Fauzan Azhar, Lutfi Sirojudin, Muhammad Abdul Fattah, dan Ferdi Rahadian, yang merupakan mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelum masuk ke dalam inti bahasan, kita akan dikenalkan pada pengertian proyeksi vektor. Apa itu proyeksi vektor? Proyeksi vektor merupakan bayangan suatu vektor yang jatuh terhadap vektor lain. Itulah yang disebut dengan proyeksi vektor. Dalam bahasan kali ini, ada 2 pokok bahasan yang akan disampaikan, yaitu tentang perhitungan proyeksi vektor dan perhitungan panjang proyeksi vektor. Dimulai dari perhitungan proyeksi vektor, ada 2 bahasan, yaitu perhitungan proyeksi skalar dan perhitungan proyeksi vektor. Perhitungan proyeksi skalar akan memiliki hasil yang berupa nilai, sementara perhitungan proyeksi vektor akan memiliki hasil yang berupa vektor. Rumus untuk menyelesaikan persoalan proyeksi skalar berbeda dengan rumus untuk menyelesaikan proyeksi vektor. Ketika ditanya apa proyeksi skalar A terhadap B, maka rumus yang digunakan adalah vektor A dikali vektor B dibagi dengan vektor B dengan harga mutlak. Dan untuk kebalikannya juga, jika yang ditanya proyeksi skalar vektor B terhadap vektor A, maka rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor A dalam tanda mutlak. Jadi ketika yang ditanya A terhadap B, maka pembaginya adalah B. Sementara jika yang ditanya B terhadap A, maka pembaginya adalah vektor A. Kemudian poin B, untuk perhitungan proyeksi vektor, rumus yang digunakan untuk menentukan proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor B dengan tanda mutlak lalu dikuadratkan dan dikali dengan vektor B. Dan juga kebalikannya, jika yang ditanya adalah proyeksi vektor B terhadap vektor A, maka rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor A dalam tanda mutlak dikuadratkan dikali dengan vektor A. Jadi yang menjadi pembagi dan pengali di ujungnya itu adalah vektor yang dimana vektor apa dijatuhkan terhadap vektor apa. Jadi ketika ditanya vektor A terhadap vektor B, proyeksi vektor A terhadap vektor B, maka pembaginya adalah vektor B dengan tanda mutlak dikuadratkan dan dikali vektor B. Begitu juga ketika yang ditanya proyeksi vektor B terhadap vektor A. Itulah rumus untuk menghitung proyeksi vektor. Kemudian bagaimana rumus untuk menghitung panjang proyeksi vektor? Rumus untuk menentukan panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor B dengan tanda mutlak dan hasil pembagiannya itu dalam tanda mutlak juga, jadi tidak ada hasil negatif. Dan juga kebalikannya, jika yang ditanya
Berapa panjang proyeksi vektor B terhadap vektor A? Maka rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor A dalam tanda mutlak, kemudian hasil pembagiannya dibuat tanda mutlak juga sehingga tidak ada nilai negatif. Contoh soal nomor 1, vektor yang merupakan proyeksi vektor 3, 1, dan min 1 pada vektor 2, 5, dan 1 adalah, jawabannya misalkan vektor A 3, 1, min 1 dan vektor B 2, 5, dan 1, dan vektor A pada vektor B adalah C. Maka rumusannya adalah A dikali B sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan 6 ditambah 5 ditambah min 1 hasilnya 10. B mutlak, hasil B mutlak yaitu akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat yang hasilnya akar 30. Maka hasil dari tersebut yang dikalikan, maka C sama dengan A dikali B dibagi B mutlak kuadrat dikali B vektor, yaitu 10 dibagi 30 akar 30 kuadrat dikali vektor 2, 5, dan 1, hasilnya 1/3 dikali vektor 2, 5, 1. Untuk contoh soal nomor 2, vektor Z adalah proyeksi vektor X yang isinya min akar 3, 3, dan 1 pada vektor Y 3 akar 3, 2, dan 3. Maka panjang vektor Z adalah, rumusnya X dikali Y sama dengan min akar 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 sama dengan min 3 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya 6. Y mutlak, hasil Y mutlak yaitu akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat yang diakarkan menjadi 16 yang disimbolkan menjadi 4. Maka rumusannya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang latihan soal proyeksi vektor dan pembahasannya. Nomor 1, diketahui vektor A itu 8, 4, dan vektor B yang terdiri dari 4 dan minus 3. Dari sini soalnya tentukan panjang proyeksi vektor A pada B dan panjang proyeksi vektor B pada A. Maka panjang proyeksi vektor A pada B rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor B. Jadi 8 dikali 4 ditambah 4 dikali minus 3 dibagi akar dari 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Itu hasilnya adalah 4. Kemudian panjang proyeksi vektor B terhadap A. Rumusnya adalah vektor A dikali vektor B dibagi vektor A, yaitu
8 dikali 4 ditambah 4 dikali minus 3 dibagi akar dibagi akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 20 dibagi akar 80, maka hasilnya adalah akar 5. Untuk soal nomor 2, tentukan panjang proyeksi vektor A 3i tambah 4j minus k pada vektor B 1 minus 2j tambah k. Maka vektor A dapat kita tulis menjadi 3, 4, 1. Kita hilangkan i, j, k nya. Kemudian vektor B kita tulis 1 minus 2 dan k. Maka panjang proyeksi vektor A pada B adalah sesuai dengan rumus di nomor 1 tadi, A dikali B dibagi B. Maka 3 dikali 1 ditambah 4 dikali minus 2 tambah 1 dikali minus 1 dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka minus 6 dibagi akar 6 disederhanakan dikali akar 6 per akar 6, maka hasilnya jadi akar 6. Untuk nomor 3, diketahui vektor A 6 minus 4 2 dan vektor B 4 2 dan minus 2. Tentukan proyeksi vektor A pada B dan proyeksi vektor B pada A. Maka pertama rumusnya adalah A dikali B dibagi B, nilai B mutlak dikuadratkan dikali B. Ini adalah rumus mencari proyeksi vektor, bukan panjang vektor. Maka 6 dikali 4 ditambah minus 4 dikuadratkan, atau 4 dikali 4 ditambah 2 dikali minus 2 dibagi 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat dikali dengan vektor B nya itu sendiri, yaitu 4, 2, dan minus 2. Maka hasilnya 2, 1, dan minus 1. Nah, kemudian untuk proyeksi vektor B pada A, maka pembaginya adalah A. Nilai A mutlak dikuadratkan, kemudian dikali dengan vektor A itu sendiri. Maka hasilnya adalah 9/7, minus 6/7, dan 3/7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Asar dari kelompok 2 B2 Malam dengan NIM 2121201065 ingin mempresentasikan contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, layang-layang. Konsep vektor juga diterapkan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas karena ada pengarah vektor. Yang kedua, perahu. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak dari perahu itu tersebut dan kecepatan gerak arus air. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sarana transportasi. Sarana transportasi baik itu di darat, laut maupun transportasi di udara sekalipun memiliki peluang yang sama untuk terjadi sebuah kecelakaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sebutkan dari contoh tugas vektor dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.